Jadi ketika diteliti itu rata-rata anak SMA itu sudah pernah berzina. Bahkan ada yang dalam angket itu menuliskan beberapa kali berzina. Karena pertama ya, menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan yang tercela. Zina itu sudah tercela, menggugurkan bayi yang ya itu juga tercela. Laki-laki yang menzinai ibunya tidak bisa dia nanti jadi wali. Iya, jadi walinya. Iya. Walinya adalah wali hakim nantinya. Jadi anak hasil zina itu kalau dia perempuan walinya wali hakim. Kalau laki-laki kan tidak perlu wali ya toh. Nanti kalau si laki-laki itu meninggal, anaknya itu yang hasil zina itu tidak bisa mewarisi. Dia hanya mewarisi dari ibunya. Ya. Ini mau lanjut lagi? Boleh nggak apa? Oke, baik, Ustaz. Satu poin pendek-pendek aja, insya Allah baik. bisa. Jadi sudah jelas dari mau bunuh diri, mau apapun alias dosa besar yang dilakukan oleh anak, kembali lagi bahwa orang tua posisinya sebagai apa tadi ada beberapa ya Ustaz ya. Jadi harus memberikan pendidikan, memberikan perhatian. Artinya semua tanggung jawab juga kembali ke orang tua kalau anak status masih sebagai anak. Nah, tanggung jawab penuh orang tua. Poin yang kedua Ustaz, kenakan remaja ini tentang aborsi Ustaz. Iya, ini dia. Saya minta tolong coba dibukakan ya. Sebelum menikah Ustaz. Saya ingin tahu karena saya penasaran dengan jumlah aborsi di negeri kita di tahun 2022 saja. Nah, coba kita baca. Leandro dibaca coba ya. Di Indonesia sendiri berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia SDKI tingkat aborsi mencapai 228 per 100.000 angka kelahiran hidup. Berarti dari 100.000 bayi yang lahir hidup itu 222 bayi itu hasil aborsi ya. Hasil aborsi. Dan kebanyakan aborsi itu bayinya mati kan begitu. Kebanyakan. Toyib. Terus tahun 2022 berapa jumlahnya? Coba dihitung diketik jumlah aborsi tahun 2022. Jumlah aborsi. Ini kita tidak sedang membahas tentang aborsi untuk malpraktek, kita membahas tentang kenakalan remaja. Iya, ini aborsi kaitannya dengan kenakalan remaja saja kita bahas. Coba dibaca, Leandro. Oke. Menurut siapa itu? Nur Hafni. Nur Hafni 2022 dari 405 kehamilan yang direncanakan 90% dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. Ya Allah. 1,5 juta diantara yang dilakukan oleh remaja Ustaz. Subhanallah. Di Bandung menunjukkan 20% dari 1.000 remaja pernah melakukan hubungan seks bebas di luar nikah kemungkinan. Ini penting ini catatan ini. Jadi Ibu Nur Hafni ini di tahun 2022 tepatnya di bulan Februari kalau 2 itu ya. Dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan berarti ini jelas zina ini. Ya jelas zina. Kalaupun bukan zina ya mungkin istrinya belum mau hamil atau suami istri itu tidak punya tapi kebanyakan zina ini. Indikasinya ke zina ini. Kalau sudah nikah kayaknya enggak. Orang nikah mesti ingin punya anak. Betul. Ya kecuali yang kurang agamanya mungkin tidak mau punya anak sengaja. Tapi jarang itu ya. Jarang. Ya ini 95% ya, 95%-nya dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 25 tahun. Usia produktif. Ini sebenarnya saya pernah baca tulisan seorang ustadz. Jadi ada seorang ustadz itu melakukan penelitian di Yogyakarta. Jadi ketika diteliti itu rata-rata anak SMA itu sudah pernah berzina. Bahkan ada yang dalam angket itu menuliskan beberapa kali berzina tanpa malu-malu. Maka angka 2,5 juta itu angka yang real insya Allah. Dan ini prihatin sekali kita. Sangat memprihatinkan sekali. Karena pertama ya, menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan yang tercela. Zina itu sudah tercela, menggugurkan bayi yang itu juga tercela. Jadi melakukan 2 kemaksiatan sekaligus, zina dan menggugurkan. Apabila bayi itu kata Syekh Al-Utsaimin sudah berumur lebih dari 120 hari atau lebih dari 4 bulan artinya sudah diberi ruh nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya seperti membunuh manusia.
Jadi seperti membunuh manusia. Dosa besar. Jadi naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini. Maka lihat ya di banyak negara yang namanya seks itu bebas. Jadi mulai dari apa itu namanya kumpul kebo, kemudian seks bebas, kemudian remaja-remaja mendatangi tempat-tempat perzinaan, itu menyebabkan ya seperti itu, kehamilan-kehamilan di luar nikah yang kemudian mereka mengaborsi. Kalau dalam istilah agama itu ijhad. Ijhad itu menggugurkan, isqatul janin, menggugurkan kandungan. Mungkin saya bacakan sedikit pernyataan dari seorang ulama, salah satu guru kami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, beliau berkata, fa ijhadul janin, maka menggugurkan janin atau aborsi, qabla an tamdiya 40 yauman, sebelum berlalu 40 hari, jadi masih dalam masa 40 hari, belum berlalu, ala hamlihi, atas kehamilan, muharramun, hukumnya haram. Walaupun belum 40 hari, itu adalah masa nutfah itu. Tapi nutfah itu dari kental atau apa namanya, warna apa namanya, gumpalan, ya, itu nanti dia akan memerah sampai menjadi alaqah, gumpalan darah, darah yang sudah beku. Lah, sebelum 40 hari ini saja sudah haram. Ini dikatakan oleh Syekh, ya, muharramun ala sahih, berdasarkan pendapat yang benar. Min aqwalil ulama, dari pendapat para ulama. Idza lam yakun hunaka mubarrirun, jika tidak ada sesuatu yang memperbolehkannya. Artinya begini, ada janin digugurkan sebelum 40, tapi dokter yang telah meneliti ya kehamilan itu beresiko, mengatakan kehamilan ini beresiko. Seperti hamil di luar kandungan itu ada. Oh ya. Ya, itu beresiko untuk ibunya. Lah, ibu itu sudah jelas hidup. Sesuatu yang jelas hidup, dia yang diselamatkan. Benar. Bayinya belum jelas akan hidup atau tidak. Kenapa? Karena masih belum 40 yang ketiga. Kan masih 40 yang pertama. Yang jelas hidup saja bayi itu. Jika ya dia masih dalam kandungan, dia bisa digugurkan dengan apa namanya, dengan penelitian dari dokter, apabila memang dokter memutuskan demikian. Karena hidupnya bayi masih kemungkinan 50-50. Hidupnya ibu sudah pasti 100%, ya kan? Maka dokter kadang-kadang ya mengeluarkan dengan apa namanya, cara-cara kedokteran lah yang mereka mengerti. Artinya punya alasan medis yang lebih jelas gitu. Tentu ya. Saya lanjutkan sedikit. Bagus ini perkataannya. Jadi, idza lam yakun hunaka mubarrirun, apabila di sana tidak ada hal yang membenarkan, mu'tabarun, dan dianggap fi syar'i, dalam syariat agama. Contoh, kal khaufi, seperti rasa takut ala hayatil ummi, yang bisa membahayakan kehidupan seorang ibu. Ya, seperti itu. Maka digugurkannya seperti itu. Nah, kenapa tidak boleh digugurkan? Begini alasannya ini. Bayi itu walaupun hasil zina, ya, ini bukan berarti saya membenarkan zina. Kalau terjadi perzinahan kan harus tobat. Betul. Kalau hamil jangan digugurkan. Ini mudah-mudahan didengar oleh mereka yang terlanjur berzina, hamil. Solusinya apa, Ustaz? Ya, jangan digugurkan. Tobat. Solusinya setelah tobat, pelihara bayi itu. Kata para ulama di sini dikatakan oleh Syekh, qad takhruju ila dunya, terkadang dia lahir di dunia, wa tuwahhidullah, dia menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, wa ta'buduhu, dan menyembahnya, wal wajibu ala man fa'ala dzalika, maka yang wajib atas orang yang melakukan perbuatan aborsi, an yatuba ilallah, untuk bertobat kepada Allah, wa yastaghfiruh, dan untuk dia memohon ampunan kepadanya, wa yastaghfiruh. Jadi seperti itu. Wala talzamu fihi ad-diyatu wal kafarah. Tidak ada kewajiban dia membayar diyat maupun kafarah, tidak ada. Jadi kalau dia menggugurkan sebelum 40, tidak membayar apa-apa. Tapi kalau setelah 120, dia seperti membunuh orang. Nanti ditetapkan oleh pengadilan apa yang harus dibayarkan olehnya. Itu kalau di negara yang diterapkan syariat agama Islam. Seperti itu. Jadi yang namanya aborsi itu tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Apalagi alasan kemiskinan. Naudzubillah. Kenapa diaborsi? Saya takut nanti
tidak bisa menafkahi, mencukupi. Ini alasan yang tidak tidak rasional ini. Alasan yang dibuat-buat, yang sebenarnya alasan ini dibuat-buat oleh orang-orang yang jauh dari agama. Kalau mereka dekat dengan agama tidak akan demikian. Setiap yang dilahirkan di dunia ini, bahkan setiap yang melata di dunia ini sudah ada jatah rezekinya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik Ustaz. Iya. Nah, kalau misalkan tadi hamil sebelum menikah. Iya. Karena kalau yang kita baca tadi kan akhirnya aborsi, kemudian tingginya aborsi begitu ya. Saya sambil minum. Bismillah. Itu berarti kalau misalkan dengan menghindari aborsi berarti dia membiarkan itu sampai selesai, sampai melahirkan artinya begitu ya. Itu kemudian proses taubat ya Ustaz ya. Taubat. Nah, jadi panjang nanti jadi anak memang ini. Panjang. Anak ini nanti laki-laki yang menzinai ibunya tidak bisa dia nanti jadi wali. Iya, jadi walinya. Iya. Walinya adalah wali hakim nantinya. Jadi anak hasil zina itu kalau dia perempuan walinya wali hakim. Kalau laki-laki kan tidak perlu wali ya. Nanti kalau si laki-laki itu meninggal, anaknya itu yang hasil zina itu tidak bisa mewarisi. Dia hanya mewarisi dari ibunya. Tidak mewarisi dari bapak biologisnya. Karena belum sah menikah ibunya. Kan belum menikah ibunya ya. Nanti kalau mereka kemudian menikah, lahir anak kedua baru sah anak kedua ini. Anak kedua ini bukan anak zina ya. Anak pertama ini anak zina, makanya berhati-hati. Saya sampaikan ya. Jadi podcast ini sudah bagus, anjuran menikah sudah disampaikan oleh beberapa asatidz kita. Menikah saja. Jangan banyak alasan. Bukan banyak alasan, banyak apa? Pertimbangan. Jangan banyak pertimbangan. Nikah, bismillah maju. Ya. Insya Allah kita antar bareng-bareng ya. Seperti itu. Nikah saja. Yakin. Jangan banyak pertimbangan. Ya. Saya yakin di antara yang hadir ini dulunya menikah juga tidak punya apa-apa. Ya. Bekalnya bondo nekat, bondo nekat, pokoknya nekat saja bismillah. Itu seandainya dulu oleh mertua saya rahimahullah sudah meninggal dunia. Andai kata waktu itu saya ditanya gaji, mungkin saya jawab dengan senyuman. Bayangkan, tahu gaji saya ketika itu menikah 125.000 ngajari pesantren. 125.000. Nggak masuk akal Ustaz. Itu tahun 2003 saya menikah. Awalnya saya kerja itu tahun 98, lulus kuliah saya kerja mengajar di sebuah SD atau MI, gaji saya berapa? 50.000. Meningkat dari 75. Kemudian 2002 saya pindah di sebuah pesantren, saya ingin dapat peningkatan gaji lumayan. S1 loh itu waktu itu 125.000. 125.000. Itu waktu itu saya pernah nanya, seingat saya untuk bisa survive ya, artinya bisa hidup, itu kisaran 300 sampai 500.000 baru bisa mencukupi istri. Itu triknya gimana Ustaz? Biar bisa bertahan. Ya nyatanya bertahan. Alhamdulillah. Ini nasihat. Nyatanya saya tidak kurus. Ini nasihat buat yang masih ragu ya Ustaz ya. Yang masih ragu kemudian masih. Kenapa saya berani dan tidak malu menyebutkan angka itu? Buat apa malu? Justru kalau saya sebutkan itu, saya semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dilipat gandakan berapa penghasilan saya tidak tahu. Subhanallah ya. Yang masih ragu untuk menikah karena alasannya penghasilan kurang. 125.000 loh, bayangkan itu. Tapi ada yang itu mohon maaf ya. Sekali saya ngajar itu sudah tertutup itu. Tapi 125.000. Tapi begini Ustaz. Mungkin maaf nih Ustaz. Ada yang beralasan saya pengen nutup kebutuhan orang tua saya dulu. Itu gimana Ustaz? Begini, sebenarnya antara membantu orang tua dengan menikah tidak ada pertentangan antara keduanya. Apakah kalau kita sudah menikah berhenti membantu orang tua? Saya tanya. Enggak. Kalau kita sudah menikah, apakah kita berhenti membantu orang tua? Tidak. Ya, kita bantu orang tua. Walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya anak, tetap kita bantu orang tua. Itu sudah menjadi kewajiban kita tersendiri. Di samping nafkah kepada anak istri, juga kepada orang tua. Kalau kita mampu loh ya, kepada orang tua. Jadi bukan alasan. Karena apa? Setelah saya amati, gara-gara alasan ini ada yang sampai 40-an belum menikah. Ini saya amati nih. Mudah-mudahan mendengar ceramah saya ini. Sampai 40-an belum menikah. Alasannya apa?
membantu orang tua, merawat orang tua. Merawat orang tua itu kewajiban kita sampai kita meninggal, bukan sampai orang tua meninggal. Ya. Sampai kita meninggal. Bukan sampai setelah kita menikah saja. Artinya begini, kalau kita misalnya ditinggal orang tua dulu ya kan, orang tua meninggal, kita masih punya kewajiban yang lain, mendoakan, bersedekah atas namanya, menghajikan, mengumrohkan dan yang lain-lain. Masih banyak kewajiban kita. Jadi kewajiban berbakti pada orang tua itu sampai kapan? Sampai kita yang meninggal duluan. Kalau orang tua meninggal duluan, apakah berhenti? Tidak berhenti. Masih ada kewajiban yang lainnya. Seperti itu. Ini alasan tepat yang patut dijadikan pertimbangan untuk segera menikah. Iya. Bagi yang sana satu. Jadi insya Allah tidak ada ya. Kalau kita misalnya mengurus orang tua atau kita masih membiayai adik-adik kita yang masih sekolah, tidak ada halangan untuk menikah. Sambil kita menikah, kita juga tetap membiayai adik-adik kita. Jadi bukan halangan, justru insya Allah rezeki kita lebih barokah seperti itu. Nanti dikasih pengertian kepada istri kita. Makanya untuk calon pendamping itu tidak boleh sembarangan milih. Jangan sampai calon pendamping itu menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada keluarga kita. Karena ada sebagian kadang-kadang pasangan hidup itu ya seperti itulah menghalangi ya. Ya kadang-kadang suami, kadang-kadang istri, tidak mesti. Jadi kadang-kadang suaminya itu menghalangi istrinya berbuat baik kepada keluarganya, atau istri menghalangi suaminya berbuat baik kepada keluarganya. Tidak boleh seperti itu. Hidup ini saling tolong menolong. Manusia seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang sahih, innama tunsoruna bitu'afaikum, sungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, dilebihkan rezeki kalian oleh Allah, diluaskan dengan sebab kalian menolong orang-orang lemah. Jadi ketika kita menolong orang lemah, orang yang membutuhkan bantuan kita, Allah tolong kita. Ini jadikan prinsip hidup kita. Jangan ragu-ragu menolong orang lemah itu. Apalagi yang lemah itu orang tua kita sendiri, mertua kita sendiri, saudara kita sendiri, saudari kita sendiri, ipar kita sendiri. Kenapa kita berat menolong, ya kan? Nah, sehingga bukan alasan menunda-nunda pernikahan gara-gara merawat orang tua, gara-gara membiayai adik yang masih sekolah atau kuliah. Bukan halangan. Insya Allah tetap bisa sekolah. Insya Allah tetap bisa kuliah adik kita walaupun kita menikah. Insya Allah, asal kita tidak salah pilih pasangan, itu aja. Masalahnya sering salah pilih pasangan. Betul. Akhirnya pasangan ini menghalangi dia untuk berbuat baik, ya kan? Dan bayang-bayang seperti itu. Bayang-bayang ketakutan juga. Tidak boleh, tidak boleh. Baik, Ustaz. Baik, kapan-kapan perlu kita bahas ya. Jadi yang namanya rezeki itu masing-masing itu punya jatah. Bahkan ya boleh saya katakan, saya itu dapat rezeki itu setiap ada kelahiran anak. Anak pertama saya beli tanah. Masya Allah. Anak kedua saya bangun rumah. Anak pertama saya beli motor dulu. Sebelum anak kedua lahir saya sudah bisa beli tanah. Anak ketiga bangun rumah. Anak keempat beli kendaraan roda 4. Semua anak bawa rezeki masing-masing. Bayangkan. Nah kalau kita tidak mau menikah, tidak mau punya anak, dari mana rezeki itu datang? Iya kan? Dari mana? Rezeki itu datang dari mana? Ya, baik. Jadi sebab-sebabnya belum kita tempuh gitu. Nah, ini kayaknya kita jalani, sepulang dari sini kayaknya langsung ada yang menikah ini. Oh insya Allah langsung ya. Langsung ya. Bismillah. Jadi langsung ya. Baik Ustaz. Ini karena sudah larut. Alhamdulillah banyak faedah dan manfaat yang kita peroleh, dan insya Allah juga para pemirsa kita bisa mengambil. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya namanya podcast, mohon maaf ya para pemirsa dan teman-teman di sini, podcast itu obrolan singkat, santai. Jadi tidak serius. Kalau baca kitab namanya pengajian gitu kan. Ini podcast seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya kok Ustaz dalilnya tidak banyak-banyak, ya yang dibutuhkan di sini memahamkan dalil. Supaya paham. Kadang-kadang kan seorang sudah tahu dalil tapi tidak paham penggunaan dalil itu seperti apa. Jadi yang penting itu pemahaman saja. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah jazakallah khair untuk materi hari ini. Walaupun kita podcast Ustaz, insya Allah podcast kita berbeda sedikit. Insya Allah karena yang kita sampaikan ada manfaatnya. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Ya. Jangan ketika tidak ada yang nge-like kemudian kita tidak lagi podcastan. Mau ada yang nge-like, ada yang nge-share, mau ada yang mencaci maki, tetap istiqomah.
ya. gitu. Amin. Hasil itu apabila istiqomah. Iya. Kalau istiqomah, insya Allah ada hasil. Iya. Insya Allah demikian. Apa saja, mau bisnis, mau sekolah coba kalau tidak istiqomah. Kelas 5 SD mau keluar dapat ijazah dari mana, ya kan? Iya kan? Jualan juga begitu. Dia baru jam 10 pagi tidak ada pembeli, tutup. Padahal pembeli datangnya jam 12. Mana ini bakulnya sudah tidak ada, ya kan? Nah, dibutuhkan istiqomah di situ. Baik. Iya. Dan komitmen kita. Komitmen, ya, komitmen harus. Promo terus, nggak usah ragu-ragu. Namanya promo itu tidak ada ruginya, ya kan? Iya, tidak ada ruginya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa banyak manfaatnya dan diambil oleh semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Kita tutup Wa anta kadzalik. Acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.